saya punya cerita. Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang mengajar di masjid, ya, sedang mengajar di masjid. Datang 3 orang yang tak dikenal, maksudnya 3 orang asing datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW kedatangan 3 orang itu tadi, sedangkan 3 orang ini tadi yang pertama duduk langsung mendekat kepada Nabi SAW. Masuk masjid langsung duduk mendekat sama Nabi SAW. Yang kedua masuk masjid tapi duduk di belakang. Yang ketiga ngelihat masjid balik lagi di rumah. Paham? Yang pertama mendekati Nabi SAW, yang kedua malu-malu terhadap Nabi SAW, yang ketiga nggak mau terhadap Nabi SAW. Akhirnya selepas majelis Rasulullah SAW ngomong gini sama sahabat, kalian lihat nggak 3 orang itu tadi? Naam ya Rasulullah. Ya, saya lihat 3 orang itu tadi. Gimana kelakuan mereka ketika mereka masuk ke dalam masjidmu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, itu tadi orang yang pertama, ya, aqbala 'ala Allah, fa aqbalallahu 'alaihi. Yang pertama mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dia dan mendekati dia. Itu balasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam didekati sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istahya. Paham? Istahya minni fastahyallahu minhu. Yang kedua ini tadi yang duduk malu-malu, akhirnya duduk di belakang, kata Nabi SAW, malu sama aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala malu sama dia. Mau ngasih enggan. Mau ngasih pahala, ngasih rahmat, ngasih anugerah kepada dia, enggan, males. Karena dia malu-malu. Ya saya malu-maluan sama dia. Paham? Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang ketiga, a'radu anni fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, nggak mau sama aku, ya Allah Subhanahu wa taala nggak mau sama dia. Paham? Nggak mau sama Rasulullah SAW, dekat duduk di majelisnya Rasulullah SAW, nggak mau. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala juga nggak mau sama dia. Ini tadi. Jadi ini terpraktekkan di dalam majelis kita. Paham? Ada yang mendekat, ada yang malu-malu, ada yang enggan. Paham? Ini bisa diambil kesimpulan dari sini. Bisa kita pahami bareng-bareng bagaimana nantinya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini. Paham? Kita bisa ambil kesimpulan, bisa ambil pengertian dari hadis ini. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang mendekat, ya artinya yang mendekat ini yang punya semangat besar. Ya, terhadap taklim, terhadap majelis taklim, tidak terhadap pengajian yang mana di situ dijelaskan yang mana yang halal, yang mana yang haram, dijelaskan di dalamnya syariat Nabi SAW. Dilihat tadi orang yang punya semangat yang tinggi, orang yang punya tekad yang kuat dengan duduk di dalam majelis, duduk di dalam majelis tersebut, duduknya di depan, atau dia itu walaupun tidak di depan tapi dia mendekat. Artinya tidak malu-malu dia. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga enggak malu-malu buat ngasih dia rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak malu-malu buat ngasih dia anugerah. Yang malu-malu ya Allah Subhanahu wa taala malu-malu, ngasihnya dikit. Dikasih dikit. Yang enggak mau sama Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia. Paham? Bisa kita ambil kesimpulan bagaimana kita ini. Paham? Dulu itu dikatakan saya punya ustadz namanya Kiai Syakir. Ya, saya punya ustadz namanya Kiai Syakir. Beliau itu dari Masa Lembu. Paham? Masa Lembu. Madura masih terus ya. Masa Lembu. Beliau itu tinggal di Pasuruan. Ini seorang profesor dari Al-Azhar. Beliau ini mendapatkan gelar profesor, gelar doktoral kalau nggak salah, doktor dari Al-Azhar. Beliau itu cerita dulu itu kalau saya hadir majelis, beliau ngajar di Darul Dakwah Racidi, Bangil. Beliau itu kalau pengajiannya Grand Syekh atau Syekh Kabirnya Al-Azhar, rektornya Al-Azhar, itu kalau pengajian umumnya itu anak-anak saking bersemangatnya untuk bisa duduk di depan beliau, Grand Syekh itu tadi, guru besarnya Al-Azhar itu tadi, itu datang 3 jam sebelum pengajian. Datang 3 jam sebelum pengajian supaya apa? Supaya bisa duduk di depan mendekati syekh itu tadi. 3 jam
sebelum pengajian. Nah kita semenit aja, 3 menit aja nggak mau sudah. Ya, 3 menit aja sudah susah. 30 menit aja sudah susah, apalagi 3 jam. Apa gunanya? Itu supaya dekat itu tadi sama syekhnya. Karena beda, orang ketika konsentrasi, ya, ketika berkonsentrasi di dalam taklim, itu ketika dia dekat dengan syekh atau dekat dengan gurunya itu tadi beda dengan orang yang konsentrasi juga tapi dia di belakang. Hasilnya beda. Paham? Orang yang di dekat itu konsentrasi dan orang yang di belakang juga konsentrasi, tapi dapatnya pasti beda. Paham? Dapatnya pasti beda. Penjelasannya yang diserap itu tadi pasti beda. Paham? Pasti beda. Kenapa? Nanti lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan keilmuannya. Ya, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu mereka yang terkenal keilmuannya, kehebatan ilmunya itu orang-orang yang selalu dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah. Ya, Sayyidina Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sekitar 7.000-an lebih, hampir 8.000. Sayyidina siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Hampir meriwayatkan 8.000 dari hadis Nabi SAW. Kenapa kok bisa seperti itu? Derajat kedua ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kenapa mereka berdua ini bisa mendapatkan hadis banyak dari Nabi SAW? Banyak loh sahabat-sahabat besar itu cuma meriwayatkan hadis sedikit dari Nabi SAW. Paham? Kenapa orang dua ini banyak mendapatkan hadis dari Nabi SAW? Karena dia selalu dekat dengan Nabi SAW. Paham? Selalu dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah ini masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Ya, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi bisa meriwayatkan 8.000 kurang hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau tinggal di masjidnya Rasulullah SAW. Dan disebut ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjidnya Nabi SAW. Orang-orang fakir miskin yang nggak punya rumah, itu kalau tinggal dia tinggalnya di masjidnya Nabi SAW di belakang. Itu namanya ashabus suffah. Dan diantaranya adalah Abu Hurairah. Paham? Jadi kalau Nabi ke masjid, beliau langsung mendatangi Nabi SAW, menimba ilmu dari Nabi SAW. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu sekitar 5.000-an kurang. Ya, sekitar 5.000-an. Kenapa beliau bisa meriwayatkan hadis sebegitu banyaknya? Karena beliau tinggal bersama Nabi SAW. Jadi bisa kita ambil pengertian bahwa orang yang dekat dengan seorang yang alim, ya, atau yang dekat dengan seorang yang soleh, atau dekat dengan orang yang punya budi pekerti luhur, maka dia akan banyak menyerap dari kebaikan orang tersebut. Paham? Banyak menyerap dari kebaikan orang tersebut. Kita kalau dekat dengan orang alim, insya Allah kita bakal banyak menyerap ilmu dari orang tersebut. Kalau kita dekat dengan orang yang akhlaknya yang mulia, ya, maka kita akan banyak menyerap daripada akhlak-akhlak yang baik daripada orang tersebut. Kalau kita dekat, tak kasih contoh gampangnya. Kalau kita masuk toko parfum, ya kan? Orang-orang yang jual parfum itu baunya wangi. Kenapa? Karena dekat dengan minyak wangi. Paham? Orang yang jual ikan, paham? Misal jual ikan di pasar, baunya apa? Minyak wangi. Bau ikan. Kenapa? Karena dia selalu dekat dengan ikan. Begitu juga kita. Kalau kita selalu dekat dengan orang baik, dengan orang soleh, dengan orang alim, ya, maka kita akan mendapatkan serapan dari kelebihan yang dia miliki. Ilmunya kah, kesolehannya kah, akhlaknya dia kah, atau lain sebagainya. Paham? Maka pentingnya di akhir zaman ini seorang itu dihimbau, dianjurkan untuk selalu dekat dengan orang yang baik. Paham? Apalagi pilih-pilih teman, terutama zaman sekarang ya, muda-mudi ini ketika milih teman dia ini nggak hati-hati. Paham? Milih teman asal-asalan. Pokoknya konco, ya betul bareng, nggak dilihat temannya ini bagaimana agamanya, temannya ini bagaimana akhlaknya, nggak dilihat seperti itu. Paham? Makanya itu di dalam syair dikatakan anil mar'i la tas'al fasal an gharinihi
Innal gorina bil mugorini yaktadi. Paham? Kalau kamu pengen tahu seseorang bagaimana sifatnya, bagaimana kriterianya, nggak usah muter-muter tanya atau dan lain sebagainya. Lihat temennya. Innal gorina bil mugoroni yaktadi. Karena seseorang itu akan berakhlak seperti akhlaknya temannya. Paham? Misal, sampai tak kasih contoh. Misal, saudara atau keluarga sampean diminta sama orang, mau dilamar sama orang. Kan biasanya kalau mau dilamar kan dicari dulu kabarnya bagaimana dia, ya kan? Baik apa enggak? Ojo-ojo pas ngedar sabu, ya kan? Naudzubillah min dzalik, ya kan? Dilihat dulu bagaimana kabar dia, ya apa dianya itu. Kan seperti itu kan? Enggak usah ribut-ribut, enggak usah susah-susah cari kabar buat dia. Lihat teman-temannya. Lihat aja teman-temannya. Kalau temannya baik, sholat 5 waktunya Masya Allah, insya Allah dianya baik. Sholat 5 waktunya benar. Kalau dia tidak baik, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, ya sudah. Sama, dia juga seperti mereka. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini sudah hukum, sudah menjadi kaidah. Seseorang itu pasti bersama temannya. Pasti sama dengan teman-temannya. Paham? Ini sebuah hukum sudah. Sampai mau tak kasih cerita. Dulu ada orang menggembala sapi. Ya, menggembala sapi, dia itu punya sapi digembalakan di tempat rumput ya, tempat yang ada rumput. Selama 40 hari, ya, si penggembala ini tadi yang aslinya mempunyai sifat dan watak sebagai manusia kan ya. Selama 40 hari dia menggembala sapi, dia kalau ketika 40 hari lebih, kalau dia garuk seperti ini. Garuknya di tembok. Niru siapa? Sapi. Niru sapi. Niru sapi. Kenapa? Karena dia banyak kumpul dengan sapi. Begitu juga kita harus cari teman yang memang benar-benar Masya Allah, agamanya Masya Allah, sholat 5 waktunya genap, ya, puasa Ramadan tidak pernah mampir warung, ya, puasa Ramadan tidak pernah sembunyi-sembunyi masuk warung, sholat 5 waktunya genap, tarawihnya genap, sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis sholawat dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kita cari. Apalagi akhir zaman seperti ini, susah seperti ini. Ya, di dalam syair juga dikatakan, su'iltu an khillin wa fiin faqalu ma ila hadza sabil. Aku ditanya tentang seseorang teman yang sangat baik. Aku katakan kepada dia, sudah zaman sekarang ini sudah enggak ada yang seperti itu. Si penyair itu ngomong seperti itu. Memang susah, apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini, cari teman baik itu susah. Makanya kita ini dianjurkan untuk selalu dekat dengan orang yang baik, selalu dekat dengan orang ahli, selalu dekat dengan orang soleh. Supaya apa? Supaya kita menyerap kelebihannya mereka, supaya kita menyerap akhlaknya mereka, menyerap kesolehan mereka, menyerap ilmunya mereka. Ya, makanya dari itu, ayo semangat kita untuk selalu dekat dengan mereka, semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk belajar belajar syariatnya Allah Subhanahu